Dulu Bapak Ibu, selamat pagi, shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Terima kasih tim musik, tim PAW, luar biasa, semakin solid, makin pagi hari ini saya memberikan tema khotbahnya adalah ketahanan. Tema kerja PAS adalah ketahanan. Diambil dari 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Karena di dalam Kristus kita telah memiliki penyertaan Tuhan lipat ganda. Sehingga kita dimampukan untuk besar hati dalam menerima didikan dan nasihat dalam memiliki ketahanan iman di tengah kondisi akhir zaman yang penuh dengan kesesatan dan kekecatan. Jadi tema yang saya ambil ini adalah bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjalani kehidupan, bagaimana kita berlaku dalam kehidupan keseharian kita, dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam gereja, dalam persekutuan, dimanapun kita berada, yang disampaikan oleh Bala di tempat ini minggu yang lalu, bahwa kita secara religius harus memiliki yang sesuai dengan apa yang sudah Tuhan firmankan. Amin Bapak Ibu. Yang pertama ini dari Rasul Paulus, refleksi nasihat Rasul Paulus untuk ketahanan iman. Yang pertama adalah kesabaran. Firman-Nya diambil dari 2 Timotius 3 yang ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan dari yang diambil dari IMB. Namun engkau Timotius, engkau telah mengikuti ajaranku dengan sungguh-sungguh, cara hidup, tujuan, iman, kesabaran, kasih, dan semua sudah mengerti bagaimana firman Tuhan itu ya dan amin, bahwa setiap kesabaran yang sudah tidak buah ya. Ini Bapak Ibu, karena apa? Karena penderitaan dalam menghasilkan ketekunan yang memperkuat iman dan membangun karakter. Ini disinggungkan dengan karakter. Kenapa? Karena setiap kita harus memiliki karakter seperti Yesus. Setiap hari kita disuruh. Firman-Nya di Roma 5 ayatnya yang ketiga dan keempat. Demikian firman Tuhan, dan bukan hanya itu, kita juga bermegah dalam penderitaan. Saya ulangi, kita juga bermegah dalam penderitaan. Sebab kita tahu bahwa penderitaan itu menghasilkan kesabaran, dan kesabaran menghasilkan karakter yang terpuji. Dan karakter terpuji menghasilkan harap. Sering disampaikan dari atas mimbar ini bahwa kita menjadi anak-anak dari Tuhan Yesus Mesias sendiri yang memiliki kekuatan, memiliki karakter yang teruji. Artinya apa? Artinya kita yang pernah saya sampaikan, kita seperti bayi baru lahir, tumbuh, dan berjalan, dan tidak berjalan, bagaimana dia hidup menjadi remaja, bahkan dewasa, bagaimana dia di lingkungan. Harus memiliki kekuatan dan
sehingga memiliki yang tentunya kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus. Amin Bapak Ibu. Nah selanjutnya, dalam kekuatan Elohim yang kita diberi daya tahan dan kesabaran yang goyah. Karena Elohim sendiri yang memberikan kepada kita ketahanan dan kesabaran. Memiliki daya tahan yang luar biasa. Karena kita berharap bergantung kepada Tuhan. Di dalam firman-Nya Kolose 1 ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan, dan dikuatkan dengan segala kuasa kemuliaan-Nya untuk tekun menanggung segala sesuatu dengan sabar. Nah, poinnya kesabaran, korelasinya selalu sampaikan sabar, sabar, dan sabar. Jadi kita diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, diberikan daya tahan yang sangat luar biasa untuk kita itu memiliki kesabaran yang mulia. Kenapa? Kalau kita tidak sabar, kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkungan kita, bahkan di dalam lingkup terkecil, di dalam rumah tangga sendiri, itu memiliki kalau dalam waktu beberapa minggu ini, kalau kita saksiannya yang luar biasa, GL-nya hari ini, sampaikan bagaimana kalau tidak sabar. Semua dunia menawarkan yang sifat. Tetapi kalau kita memiliki daya tahan yang kuat tanpa disadari, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Amin Bapak Ibu. Sebab kenapa? Kalau kita tidak diberikan daya tahan yang oleh Elohim sendiri, kita sudah jatuh. Lebih baik memilih yang gampang, lebih baik memilih yang enak, memilih yang asik-asik saja. Untuk apa kita harus pelayanan? Untuk apa kita harus menyampaikan kebenaran? Untuk apa kita menjadi berkat banyak orang? Untuk apa kita menjadi terang dan garam? Semua adalah bersumber kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus masih mengajarkan kepada kita apa teladan-teladannya banyak. Jadi kesabaran ini yang kalau berasal dari Elohim yang sempurna memberikan teladan bagi mereka yang ya tentunya kembali kepada kita masing-masing. Firman Tuhan ya dan amin jadi pelita. Okay. Kalau Elohim sudah memberikan firman-Nya di 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-16, demikian firman. Namun karena itu aku telah beroleh kemurahan supaya di dalam diriku Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach menunjukkan kesabarannya sehingga aku menjadi contoh bagi mereka yang nantinya akan percaya kepadanya oleh hidup yang apa sih tujuan kita hidup, kita percaya, kita belajar sehat, kita diproses, alami proses. Untuk apa? Untuk kita tujuannya adalah kehidupan yang kenapa? Karena kalau kita nggak sabar, sudah pasti hanyut dan kalau orang Jawa bilang kintir, terhanyut sampai ke ujungnya sampai ke laut. Dari selokan ke sungai-sungai, ke ujungnya ke muara.
suaraannya ke langit, hanyut, dan kita akan tenggelam. Ujungnya adalah binasa. Jadi saya sampaikan bahwa Tuhan Yesus semua daripada kita itu kasih. Kita dituntut sadar atau tidak sadar seperti Bapa, seperti kesaktian daripada opung sayang memiliki Tuhan, jadi jangannya ponakannya siapapun yang perempuan yang disayang, tetapi maaf ya opung, anak laki sayang sama mamanya. Dan opung ya, anak perempuan sayang sama papanya, juga sayang sama mamanya. Karena kedua orang tua. Opung sama, kadang anaknya, opung lebih menang 1 skornya. 4-3 opung. Kami memiliki anak 3, cowok semua. Mamanya kalian. Tapi semua tetap kita belajar. Jadi kembali bahwa kita diberikan kekuatan kesabaran itu supaya kita apa? Yang next slide. Kita yang kedua, poin yang kedua, Rasul Paulus memberikan nasihat untuk ketahanan iman. Yang kedua adalah kekudusan. Firman-Nya di 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Memang semua orang yang ingin hidup benar di dalam Kristus Yesus atau Yesus, mereka akan mengalami karena. Artinya ini bukan Tuhan memberikan kita untuk dianiaya. Tapi kalau kita mengalami kita tetap yang di dalam Tuhan. Amin. Jadi poinnya persembahkan hidup sebagai korban yang kudus, sebagai bentuk ibadah yang korelasinya saya ambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan, aku menasihati kamu saudara-saudara oleh kemurahan Elohim agar mempersembahkan tubuhmu sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus, dan dikenal Elohim. Itulah ibadahmu yang kalau saya melihat bahwa saat di gereja di RCP adalah ya, doa bersama-sama, melakukan apa yang sudah Yesus ajarkan, memiliki kesabaran, menjaga kekudusan, sehingga memiliki kekuatan dan karakter seperti Yesus Hamasiah sendiri, maka pasti akan bertambah. Kalau hari ini, apa? Gabung pertama kita. Bagaimana itu adalah hak prerogatif. Kita tidak. Bapak Ibu tahu bahwa saya sendiri berapa saya di tempat ini tidak tahu bahwa saya ini diberikan talenta oleh Yosua, repair, upgrade, membuat lebih tidak sangat shock. Tuhan memberikannya caranya bagaimana? Kami coba harganya berapa? 20 juta. Kita tunjukkan kemarin poinnya.
800. Waktu itu masih sekitar 10.000 lah. 10.000 atau 12. Otomatis karena membeli sofa itu harganya lumayan. Ya, lumayan murah lah ya, 800 soal. Sofarnya saya puji karena waktu YouTube tahu yang masuk dalam sofarnya. Saya cuci dan saya jepit supaya tidak jauh dari saya. Saya jeput di depan jendela. Saya tempelkan di kaca. Sebenarnya saya ternyata saya lupa bahwa beli sentul itu ini setiup angin jendelanya bergoyang. Dan karena permukaannya kaca licin, sofarnya jatuh. Bayangin ya, ini kalau tangan saya ini sofar, jatuhnya ini dan jatuh roboh begini. Tetapi jatuh ujungnya yang tetap. Dan ujungnya mengalah. Otomatis kalau begitu bibirnya saat itulah Yesua Hamasya mengajarkan saya untuk jadi pangkat ada. Kamarnya kan murah cuma 800. Ngambil bercucuran air mata, saya potong pakai gunting. Setelah dipotong, apa yang terjadi? Sofarnya nggak bisa dicium. Ibarat suling, itu nggak bisa bunyi. Dari situ tolong melalui almarhum Bapak mertua saya. Ya kamu gampang. Kamu bisa lihat sofar bentuknya kamu kembalikan seperti asalnya. Bagaimana cara? Kamu kan pasti bisa. Akhirnya dari situlah saya bisa. Dan sampai dengan Tuhan tambahkan taletannya banyak sofar yang dari Israel masih bau ikan asin enak bau digoreng makan sofar bau ditiup tetangganya marah-marah kalau ikan asin digoreng tetangganya cium jadi lapar kalau sofar dalam ibadah ramai-ramai tiup katakan saya Tuhan ada sama bagaimana mencicil dan mempercepat saya dari kesabaran diberikan keputusan. Kenapa? Karena sahabat ini dipakai. Saya dedikasikan diri saya yang diajarkan sama Tuhan secara sehingga saya juga dapat sekali sebagai servis. Kalau kita kadang-kadang berpikir pelayanan kita rasanya bisa menjadi dan tidak sabar. Kenapa? Saya terinspirasi dari ya, saya ini ditanya berapa jumlah kemarin dari berapa orang yang jadi ditulis jika menjadi seorang pendeta bahkan orang yang diajarkan itu sudah mengajar orang lain. Jadi istilahnya itu
Training for trainer. Hamba Tuhan itu mengatakan kepada saya, demikian. Yang jelas-jelas mantap ya Bapak Ibu, itulah kita selalu diberikan. Berikutnya, sempurnakanlah sempurnakanlah kekudusan dalam takut akan Tuhan sebagai respon sudah dijanji. Firman-Nya di 2 Korintus 7 ayatnya yang ke-1. Selanjutnya, hai yang terkasih, karena kita memiliki janji-janji itu, marilah kita membersihkan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dengan demikian menampilkan kekudusan dalam hormat akan Elohim. Itu yang tadi saya sampaikan. Bahwa kita dengan kesabaran, dengan menjaga kekudusan. Supaya apa? Supaya kita ini sesuai firman Tuhan. Kita menghindari pencemaran jasmani dan rohani. Lalu disampaikan di tempat ini bahwa banyak tadi banyak pengajar-pengajar sesat. Hati-hati kita secara religi, secara kekristenan, kita tetap bersumber kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi yang berikutnya adalah kehendak Elohim adalah agar kita hidup dalam kekudusan, menjauhkan diri dari firman-Nya di 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Sebab inilah kehendak Elohim agar kamu hidup kudus dan menjauhkan diri dari. Korelasinya apa sih dalam kehidupan? Kita seringkali hidup di dalam lingkungan, dalam sharing-sharing, dan itu dengan saudara kami, swasta baru yang akhirnya sharing kita ngobrol tentang bagaimana hidup dalam lingkungan yang sangat buruk sekalipun. Kalau kita memiliki roh takut akan Tuhan, kalau kita ingat yakinlah bahwa pasti Tuhan memberikan jalan. Kalau kita kadang-kadang agak melenceng sedikit, ya kita akan kembali ke jalan. Relnya yang berbeda. Bagaimana proses kehidupan kalau dunia menawarkan yang enak-enak tadi? Kita bertiga bisa saling sharing, saling memberkati. Karena firman Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Tuhan akan saling memberkati. Saya diberkati apa? Besok saya khotbah tentang iman. Ternyata dia iman. Kekuatan dari Elohim sudah dilakukan oleh memberkati juga kepada saudara. Tidak lupa bagaimana dalam kehidupan pergaulannya kita saling biar semua untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Hamasiah. Berikan tepuk tangan. Yang ketiga berikutnya adalah Rasul Paulus menasihatkan untuk ketahanan Tuhan. Yang ketiga adalah kebenaran. Jadi kalau kita sudah memiliki kesabaran, memiliki kekudusan, yang ketiga adalah kita memiliki kebenaran. Diambil dari 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-14. Tetapi engkau tetaplah tinggal di dalam kebenaran yang telah engkau pelajari dan yakini dengan mengingat dari siapa engkau mempelajarinya. Amin Bapak Ibu. Kita ingat
Kalau kita tetap bersyukur kepada Yesus. Kalau waktu saya dengar lagunya itu prinsip prinsipnya adalah Gol terus tetap berpegang kepada Tuhan. Ada lagunya beres kabeh. Kalau kita bisa on the right track, Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, bahkan jauh pengalaman dari Kanada, ya, baru bahkan yang baru keluarganya dibentuk, waktu yang lalu, bulan yang lalu, baru dia, baru melakukan pernikahan. Kalau sudah memiliki anak, signal ya. Pak Bebeng juga berlatih kesabaran ya Pak Bebeng. Banyak yang lebih muda lagi, loncai. Punya anak, punya cucu, lebih sabar lagi. Sampai kapan? Sampai memperoleh kehidupan kekal. Kenapa? Kita tetap harus berbuat baik Bapak Ibu. Saya bisa saksikan ya. Beberapa tahun yang lalu, kira-kira di tahun 2016, kami full tim, suami istri, anak 3 ikut bersama-sama pelayanan ke daerah, ke Aceh. Itu pelayanannya jauh di dalam pelosok desa. Singkatnya pulang dari pelayanan di sana, itu acara Natal. Pulangnya kami perjalanan menuju ke Madiun untuk kembali ke hotel di mana kami menginap. Dalam perjalanan di jalan yang lurus panjang, tiba-tiba di depan kami ada pick up. Dan pick up itu menghindar ke kiri dan lanjut. Giliran saya, di depannya ternyata ada orang tergeletak. Yang nyetir waktu itu putra kami. Dia nanya, ngomongin, yo, Bapak Ibu, tidak punya. Kalau anaknya nanya, ada orang tergeletak di tengah jalan, darahnya sudah banyak. Terus anaknya nanya, tolongin enggak? Oh, kan yang pasti ngomong, ya ditolongin lah. Jadi ditolong. Jadi nanti kalau turun, kita jangan bunuh. Saya sampaikan ke tengah. Saya saksikan ini bahwa Elohim Yahweh memberikan hidup. Apa yang terjadi? Begitu mobil dikesampingkan, begitu kami turun, saya, Adrian sama adiknya Anthony, Alek waktu itu masih kecil, TK ya Alek ya. TK. Tiba-tiba ada serangan dari kanan dan kiri jalan. Maaf ya Bapak Ibu, ini bukan rasisme. Nah, Bapak Ibu, jadi begitu kami turun mendekat langsung dikeroyok. Saya perhalus ya karena dari mic ini terdengar direkam. Dia yang nabrak. Jadi kami dijadikan pesakitan, dituduh oleh orang masyarakat tiba-tiba muncul dari kegelapan. Angka Bapak Ibu, kalau tidak ada hikmat dari Elohim Yahweh sendiri, begitu kita pegang maka kita dijadikan tersangka. Secara hukum dianggap kita sudah menjadi tersangka. Karena saksi banyak orang dari lingkungan kampung itu menyatakan, menyaksikan bahwa kami sudah menabrak dia atau menyebabkan kecelakaan dia. Tetapi kembali, Tuhan pasti memberikan pertolongan di belakang kami. Tiba-tiba ada mobil yang berhenti, dan
Jadi dipakai T, dipanggil mobil patroli, singkatnya ditolongin, diangkat. Bilang sama dia, aku ada tisu. Ya kira-kira seketika bungkus, dapat ambil untuk alasnya aja. Oh, sedikit aneh. Terleher, batunya dipukul, polisinya pegang badannya, saya pegang kakinya, bertiga diangkat. Tahu Bapak Ibu, mobilnya yang dipakai adalah mobil patroli yang samping kanan kirinya itu sama duduk. Nah saya nanya, "Pak, kalau ditaruh di atas bangku, mobilnya bergoyang, gelundung dong orangnya." Oh iya ya, taruh di bawah alas. Dan satu polisinya, kami melanjutkan perjalanan menuju apa Bapak Ibu yang terjadi. Di 2 tahun kemudian kami diajak teman kami pelayanan. Saya dalam visi bencana. Orang yang 2 tahun lalu Bapak tolongi lebih orang itu di kemuliaan Tuhan kita Yesus. Kita melakukan hal yang baik. Kita tidak perlu mendengarkan lingkungan ini. Kalau mau gampang, hindari saja kayak pickup yang tadi. Betul Bapak Ibu? Sudah saya terlepas, tidak dituduh-tuduh, tidak disangkakan. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kepada siapa kita mempelajari. Salah satunya adalah orang dan vulgarnya itu ya yang tadi. Sekarang ya, dan kalau kata kita itu kalau mau tolong orang kita, saya pernah sampaikan, kita melakukan itu kalau Tuhan sudah berikan, kita lakukan perbuatan baik yang sudah Elohim sediakan. Poin selanjutnya adalah kebenaran Elohim dinyatakan dalam kemurkaannya terhadap manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Firman-Nya di Roma 1 ayatnya yang ke-18, karena murka Elohim dinyatakan dari surga terhadap semua ketidaksalehan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran. Ya jadi beberapa bulan yang lalu Bung menyaksikan bagaimana anaknya lepas dari apa saya mafia itu pulang itu itulah bahwa penindasan kelaliman itu di anak-anak ini. Bagaimana caranya? Kita kenakan firman Tuhan kan sudah bilang dapat gunakan surat kebenaran sebagai perlindungan dalam menghadapi tipu muslihat. Firman-Nya saya ambil dari Efesus 6 ayatnya yang ke-14. Berdirilah teguh, kencangkanlah ikat pinggang kebenaran dan kenakanlah baju sirah keadilan. Nah, di sini kita juga, kalau kita tidak mengandalkan, kita ada resiko untuk terbaik. Nah, beresiko kenapa? Kalau kita ini melakukan sesuatu bahwa kebenaran yang dari Tuhan sendiri kita lakukan, kita akan memperoleh hal yang sangat luar biasa. Kebenaran iman dinyatakan dalam kasih yang efektif dan berarti. Ini korelasinya.
apa yang disampaikan oleh kalau kita pelayanan orang, kita jangan jadi hakim. Itu minggu lalu sudah tujuh, bahwa kita tidak menjadi hakim atas orang tetapi kita nggak boleh menjadi ikut seperti mereka. Kalau mereka dalam ajaran kesesatan dan masuk dalam kelompok kesesatan, biarlah mereka masuk dalam. Kita hanya yakin firman Tuhan, supaya keyakinan yang kita miliki akan sampai dalam pengertian yang dapat setiap berkat yang menjadi milik kita di dalam Hamas. Sehingga kita menjadi anak Tuhan. Kita ini melayani. Dilihat dari mana? Dilihat dari lain. Kehidupan. Kalau kita berbuat baik, pencipta Tuhan, dalam kehidupan keluarga. Dia ini banyak mengalami suatu apa ya, kajian, ngomongin sesuatu yang bersyukur kesabaran dari lebih sendiri bilang Tuhan. Karena apa itu? Sedang jadi kalau kita ini di dalam ketahanan iman, Tuhan Yesus adalah cahaya yang membimbing kita dalam kebenarannya, menyingkap segala ilusi dan membebaskan jiwa kita dari kebohongan. Kesabarannya yang tak tertandingi dalam penderitaan adalah pelajaran bagi yang mengajarkan kita untuk tetap sabar dalam menghadapi tantangan iman. Kekudusannya memanggil kita untuk hidup dalam kesucian yang mencerminkan karakter Kristus, karakter Hamasia itu sendiri, menguatkan ketahanan kita dalam perjalanan spiritual dengan mengikuti teladan dan Yesus sendiri. Kita menemukan kekuatan dan bertahan dalam iman, mewujudkan kebenaran, kesabaran dan kekudusan dalam setiap kehidupan kita. Ada amin? Mari tundukkan kepala. Bapak. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi